Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, gimana nih anak-anak kabarnya semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ceria, gembira dan senang hati dalam menuntut ilmu tiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Bu Wanda, kita akan belajar mengenai materi yang sangat bagus, yaitu materi bilangan bulat. Namun sebelumnya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengingatkan untuk jangan lupa melakukan absensi di e-learning masing-masing ya. Oke, langsung saja menuju ke pembelajarannya. Namun, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya akan bermanfaat ke depannya bagi kita, nusa dan bangsa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Oke, baik. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari bilangan bulat. Nah, berikut tujuan dari pembelajaran bilangan bulat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Dan adapun untuk kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan sedangkan untuk indikator pencapaiannya untuk 3.2.1 menjelaskan berbagai sifat hitung yang melibatkan bilangan bulat. Untuk 3.2.2 melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang ketiga 2.3 melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu bilangan bulat? Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Apabila digambarkan pada garis bilangan, akan berbentuk seperti ini. Bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bilangan positif berada di sebelah kanan bilangan nol, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif berada di sebelah kiri bilangan 0, yaitu angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan 0 berada di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, yang bersifat netral dan tidak memihak positif maupun negatif. Baik, di dalam bilangan bulat termuat berbagai macam bilangan bulat. Ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Ibu guru akan membahas satu persatu mengenai berbagai macam bilangan bulat. Yang pertama, kita akan membahas bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan asli diawali dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ya, diawali dengan angka 2, selanjutnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Diawali dengan angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Diawali dengan 2,
3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu operasi pada bilangan bulat. Di dalam operasi pada bilangan bulat terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua min A plus min B sama dengan min A plus B. Dan yang ketiga ada A plus min B sama dengan min B plus A atau sama dengan min dalam kurung B min A. Dan yang keempat ada A plus negatif B sama dengan negatif B plus A sama dengan 0 dengan A sama dengan B. Yang kelima ada A plus negatif B sama dengan negatif B plus A atau sama dengan A min B dengan A lebih besar dari B. Dan yang kedua kita akan membahas pengurangan dan sifat-sifatnya. Operasi pengurangan merupakan kebalikan atau lawan dari operasi penjumlahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa A dikurangi B sama dengan A atau sama dengan negatif B. Yang ketiga, kita membahas perkalian dan sifat-sifatnya. Tanda hasil perkalian antar bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda sama adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah bilangan negatif. Yang ketiga, perkalian sembarang bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya juga akan positif. Nah, berbeda halnya jika positif dikali dengan negatif, sudah pasti hasilnya akan negatif. Dan jika suatu angka dikalikan dengan 0, sudah pasti jawabannya akan tetap 0. Selanjutnya adalah pembagian dan sifat-sifatnya. Tanda hasil pembagian antar bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, hasil bagi dua bilangan bertanda sama adalah bilangan positif. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Yang ketiga, hasil bagi bilangan 0 dengan bilangan tidak 0 adalah bilangan 0. Hasil bagi bilangan tidak 0 dengan bilangan 0 adalah tidak terdefinisi. Untuk sembarang bilangan asli A, B, C dalam operasi kebalikan atau inverse selalu berlaku A dibagi B sama dengan C, A sama dengan B dikali C. Nah, untuk sembarang bilangan cacah A selalu berlaku A dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi, atau 0 dibagi A adalah A sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu sifat operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu terdapat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama kita akan membahas sifat komutatif atau pertukaran tempat yang berlaku A plus B sama dengan B plus A maupun A dikali B sama dengan B dikali A. Ini hanya berlaku pada sifat operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja ya. Untuk mempersingkat atau mempermudah, kita menuju ke contoh yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Begitu juga dengan perkalian, 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Selanjutnya yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan dengan catatan yang di dalam kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Berlaku A ditambah kurung buka B plus C sama dengan kurung buka A plus B ditambah C. Contohnya 4 ditambah kurung buka 3 ditambah 5 sama dengan kurung buka 4 ditambah 3 kurung tutup ditambah 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Berlaku A dikali kurung buka B plus C sama dengan
kurung buka A dikali B ditambah A kali C kurung tutup. Nah, di sini yang kita sebar adalah A, yaitu A kita sebarkan ke B dan ke C. Nah, untuk contohnya 2 dikali kurung buka 3 ditambah 4 sama dengan, kita sebar nih duanya. Jadi, kurung buka 2 kali 3 ditambah kurung buka 2 kali 4. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari materi hari ini. Apabila kurang ada lebihnya, mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat atau kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat diberikan kesempatan untuk belajar di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.